Kena diabetes mulai dari tahun 2010. Itu kan sebenarnya genetik ya. Kalau dari mama sendiri ada genetiknya nggak? Ada, karena ayah saya meninggal karena diabetes. Dan saudaranya ayah yang cowok-cowok semua meninggal karena diabetes. Yang masih hidup tinggal yang cewek-ceweknya aja, yang cowok-cowoknya meninggal di usia muda semua. Terus kenalin ini mamaku, ya halo gitu aja. Halo. Pola hidupnya kayak gimana? Kok bisa sampai diabetes? Suka minum apa ya, Coca-Cola, Fanta, pokoknya es itu kalau merasa haus dikit langsung minum es, jus buah golongannya gitu itu. Gejala awal yang mama tahu mama menderita diabetes itu apa? Kan mama nggak tahu, yang tahu kan kakak yang ngasih tahu. Waktu itu kan kejadiannya kan seneng sekali kan karena gemuk, terus berat badannya menurun 1 bulan itu 16 kilo kan, terus WhatsApp ke kakak waktu itu bilang, hore mama bisa lo turun 16 kilo gitu kan, karena seneng sekali kan turun. Habis itu terus kan kakak bilang, kayaknya mencurigakan itu, mama mah harus periksa ke dokter itu mah, nggak mungkin mama nggak diet tapi terus langsung turun 16 kilo, itu kayaknya ada sesuatu yang salah itu mah gitu. Terus kakak suruh ke dokter untuk cek gula darah kan waktu itu. Pada waktu itu berat badannya berapa mah? Ya sekitar 80-90 lah. 90 kilo, terus pada waktu itu mama bilang kalau misalnya semakin kurus, jadi 1 bulan itu bisa turun 16 kilo. Turun 16 kilo. Dan merasa mama tuh sehat-sehat aja ya, kemana-mana masih kuat, Masih kuat, nggak masih apa-apa. Cuma sering ngantuk aja sama sering haus. ngantuk, haus. Jam 8, jam 9 mesti ngantuk. Kalau malam pipis itu bisa 3 kali bangun cuma untuk pipis. Namun gejala-gejala lain nggak kelihatan nih, kayak golongan Nggak keputihan, ada. gatal, nggak ada. Nggak, Ya. Kalau Pak. sekarang gejalanya apa? Kalau sekarang apa ya? Geringgingan tiap hari, 24 jam itu geringgingan. Ya kalau pagi jam 8, jam 9 masih ngantuk. Cuma kalau kencing nggak terasa. Cuma kalau pas tahu gula darahnya tinggi, vaginanya agak gatel gitu. Terus yang di paha pada waktu kayak disilat-silat itu Oh kenapa? ya, itu waktu pertama kali itu terasa seperti di paha itu kayak diiris-iris, kayak luka kena air itu ya, luka. Tahu kan rasanya ada luka kena pisau terus kena air gitu ya, rasanya kayak gitu di paha itu dulu itu. Di wajah apa muncul yang flek-flek hitam itu, muncul flek-flek hitam itu. Pernah kena stroke juga, kan sebelah tangan kiri, badan separuh yang sebelah kiri itu lumpuh ya. Jadi kakinya itu masih lumpuh, tangan kiri juga, kaki juga masih lumpuh. Jadi kalau duduk gini jadi kelihatan sehat, tapi akan kelihatan kalau sakit itu kalau pas kita jalan diperhatikan orang pasti kelihatan kayak kakinya itu nyeret gitu. Waktu itu mama juga sempat kena stroke karena hipertensi ya. Karena tekanan darah hipertensinya tinggi. Nah, tekanan darah tinggi itu mama tahu kapan? Barengan sama diabetesnya, tapi kena stroke-nya tahun 2013. Jadi pada waktu itu tahun 2010 mama tahu kalau menderita hipertensi, tapi belum tahu kalau menderita diabetes karena bener-bener merasa sehat, badannya nggak ada gejala penyakit apapun gitu kan. Cuma ngerasa yang sering haus, sering pipis, sama ngantuk aja. Tapi ketika berat badannya menurun drastis, karena kebetulan aku pada waktu itu lagi pendidikan kedokteran kan, jadi aku paham bahwa itu tuh rasanya gejala sakit, bukan karena penurunan berat badan yang baik-baik saja. Akhirnya mama aku suruh untuk cek ke dokter. Dan ternyata ketika dicek ke dokter, pada waktu itu gula darahnya berapa, Ma? 460. Sudah disuruh pakai insulin sama dokternya langsung. Seandainya pada waktu itu mama tidak diobati, dengan gula darah 460 itu akan semakin meningkat, bahkan sampai 500-600, dan itu bisa membahayakan ginjal, membahayakan jantung, membahayakan otak, dan membahayakan pembuluh darah segala macam, yang akhirnya bisa mempercepat perjalanan penyakit gitu ya. Syukurnya pada waktu itu mama langsung ditanganin dan langsung berobat. Cuman pada waktu itu mama minum obatnya rutin nggak sampai kena stroke itu? Kadang minum, kadang enggak. Dan pada waktu kena stroke itu, kan perjalanan dari Bali ke Malang. Iya. Jadi lupa minum obat, ya memang nggak minum obat waktu itu. Terus sampai rumah, itu juga kan kakak yang tahu. Sampai rumah terus kayak capek istirahat tidur, terus mama makan piringnya jatuh, terus langsung kakak kan bilang,
Mama itu sudah kena stroke itu, ayo sekarang mama ke UGD gitu kan. Terus mama kan merasa nggak sakit, nggak apa-apa, terus mama tetap ngotot. Lo ngapain ke UGD, orang nggak apa-apa kok ke UGD. Mama itu sudah kena stroke, coba mama sekarang senyum kan gitu. Waktu itu kita berdebat gitu, tapi kakak sudah menyiapkan mobil, pokoknya ngotot membawa mama ke dokter waktu itu kan. Langsung dikasih obat, terus di CT scan gitu kan. Baru tahu bahwa ada penyumbatan pembuluh darah di otak gitu kan. Kalau orang awam yang nggak tahu gejala tersebut mungkin dianggap bahwa oh itu lemes sepele biasa. Tapi sebenarnya dengan ada riwayat gula darah, hipertensi, itu ada resiko untuk stroke, ya kan? Nah, stroke sendiri atau penyumbatan pembuluh darah pada otak atau bahkan sampai pembocoran pembuluh darah pada otak, jika ditangani kurang dari 8 jam, kita bilang golden period ya, itu bisa sembuh dengan baik. Tapi kalau misalnya dalam waktu golden period itu kita lewat, nah di sana banyak memang ya. Ya, teman-temannya mama begitu. Banyak yang duluan sudah nggak ada umur semua gitu loh. Itu padahal penanganannya dalam waktu sekitar cepat ya, sekitar 31 jaman ya. Penanganan langsung 1 jaman, langsung dibawa ke rumah sakit di UGD, langsung diterapi. Itu perlu waktu pulih sekitar 1 tahun untuk memulihkan lengan sebelah kiri ini biar sama bisa tangan, gerak. terus sama bibir. Kan pulang dari rumah sakit bibirnya masih kelihatan masih mencong gitu kan. Dan pada waktu itu dites di rumah sakit, darah tingginya cuma 152, padahal mama pernah sampai 240, enggak apa-apa. Belum tentu tekanan darah yang terlalu tinggi banget bisa menyebabkan stroke. Stroke itu bisa muncul kapan aja, apalagi dengan kondisi kecapean itu bisa muncul gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah kapan kita mengetahui gejala-gejala awal. Jadi jangan sampai ketika sudah lumpuh baru dibawa ke rumah sakit. Itu yang biasanya tidak tertolong gitu. Nah, untuk saat ini mama sendiri sudah diabetes 11 tahun ya. Pengobatan apa aja mama lakuin? Waduh, kalau masalah teman-teman itu banyak yang menyarankan herbal ya. Tapi semua sudah saya coba, disuruh herbal. Daun yang Amerika itu, kulit manggis, mahoni sudah tak coba, daun sirsat, kayu manis, pokoknya kayu yang katanya dari Papua apa dari mana itu pernah juga. Waktu mau nyoba saya lepas dulu obat dokter. Sebelum nyoba saya tes gula darah, saya coba. Semuanya nggak ada yang efek ke tubuh saya gitu. Padahal semua teman-teman itu menyarankan untuk obat herbal. Katanya teman-teman kalau pakai obat dokter kan obat kimia akan merusak ginjal. Katanya putri saya kalau obat dokter itu mah sudah sesuai aturan. Dengan ginjal juga sudah sesuai. Kalau mama rutin minum itu pasti akan baik-baik gitulah. Nah, jadi pada waktu itu mama masih takut banget yang namanya minum obat dokter. Kenapa? Karena pada waktu kena stroke kemarin minum berapa yang paling banyak mama obat sehari? Kena stroke itu ada dokternya kan, dokter spesialis penyakit dalam sama dokter spesialis saraf ya. Ya banyak obatnya macam-macam. Dokter spesialis saraf sendiri, ada juga kolesterol karena ada kolesterol juga, ada hipertensi, ada diabetes jadi itu bisa 12 berarti. Itu pada waktu itu mama bener-bener takut banget, takut ginjalnya rusak karena minum obat terlalu banyak ya. Katanya obat kimia. Nah, akhirnya dia beralih lah untuk pengobatan herbal. Syukurnya mama tiap hari punya alat untuk cek gula darah. Jadi mama setiap hari itu selalu memantau perkembangan gula darahnya. Ketika penggunaan obat herbal itu dicoba 1 minggu 2 minggu ternyata tidak mempan dan tidak menurunkan gula darah gitu ya. Obat-obatan kimia itu belum tentu berbahaya karena tenaga kesehatan itu sudah ahli semua untuk menentukan obat-obat kimia. Kalau misalnya memang efektivitasnya lebih bagus untuk menurunkan gula darah sesuai dengan ukuran, itu akan aman-aman saja terhadap ginjal daripada gula darahnya dibiarkan semakin tinggi, itu malah akan semakin merusak ginjal. Dan syukurnya mamaku nurut gitu loh. Jadi selama 11 tahun ini, syukur sampai sekarang, semoga panjang umur terus, itu amin, tetap kondisinya tetap sehat-sehat aja. Nah, selama 11 tahun kan sering pergantian obat.
cuma awal aja sering pergantian obat. Pada waktu minum obat diabetes itu efek sampingnya apa yang Mama rasakan sampai ganti obat? Perutnya nyeri, kalau nggak nyeri ya muntah pusing gitu. Waktu kontrol lagi ke dokternya bilang begitu, sama dokternya diganti lagi resepnya obatnya. Terus kayak gitu waktu pertama, tapi akhirnya pas ketemu dikasih resep obat kok kayaknya enak, nggak terasa apa-apa. Yes, tetap itu aja sampai dulu wis puluhan tahun ya. Diabetes sendiri itu ada berbagai jenis obat, di mana setiap obat itu memiliki efek samping yang berbeda-beda pada tubuh. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak cocok dengan salah satu obat, itu bisa langsung konsultasi lagi ke dokter, biar diganti dengan obat lain gitu. Jadi nggak langsung ketemu obat yang cocok ya pada waktu itu. Terus yang sekarang karena sudah cocok sama obatnya, tapi obatnya yang saya pakai nggak ditanggung sama BPJS. Jadi kalau berobat ke dokter, saya pakai surat pengantar cuma pakai BPJS. Cuma untuk resepnya saya beli di luar daripada BPJS di apotek lain. Obat dari BPJS itu kan memang ada sedikit keterbatasan harga. Iya, pernah dikasih obat dari BPJS, tapi tak pakai, nggak cocok juga. Pernah diganti sama dokternya. Ya. Jadi buat teman-teman yang memang menderita diabetes, itu sangat disarankan sekali untuk rutin kontrol. Kontrol rutin sama dokter. Ini sejak COVID ini sampai sekarang ini juga enggak kontrol. Kontrol kemarin terakhir itu karena mau minta surat rujukan untuk vaksin COVID. Itu juga karena kakak datang ke rumah kan. Terus justru orang-orang seperti mama ini yang harus divaksin karena diomelin sama ini. Terus dikasih petunjuk caranya harus bikin surat dari dokter. Itu saya minta surat rujukan dari dokter bahwa saya boleh vaksin. Terus dokternya bilang, oh boleh Bu, boleh gitu. Langsung dikasih surat. Tapi pada waktu vaksin, dokternya yang mau vaksin itu yang enggak berani. Jadi berdebat dulu. Mau harus ada surat keterangan dari spesialis penyakit saraf juga. Katanya ini kan baru spesialis penyakit dalam. Harus ada surat dari spesialis penyakit saraf juga. Terus bapaknya mengasih tahu, wong anaknya lo mengizinkan, ini sudah ada surat, ini ngapain lagi gitu. Akhirnya ya sudah divaksin, ya nggak terasa apa-apa juga, syukurlah gitu. 2 kali. Jadi awalnya itu mamahku bener-bener takut banget mau divaksin. Kenapa? Karena banyak sekali berita beredar di televisi bahwa orang-orang dengan penyakit diabetes, hipertensi ketika divaksin langsung meninggal gitu kan. Tentu aja jelas aja dong orang-orang pada takut yang punya penyakit kronis kan. Padahal vaksin sendiri sangat diutamakan pada orang-orang dengan penyakit kronis. Mungkin pada waktu awal COVID muncul dan vaksin muncul, orang-orang dengan penyakit kronis dibatasi. Ada beberapa kriteria tidak boleh vaksin. Tapi setelah beriringnya waktu, jadi seperti mama, orang penderita diabetes dengan kadar gula tertentu yang sudah terkontrol, stroke-nya sudah terkontrol, penggunaan obat-obatan juga sudah terkontrol, itu sangat dianjurkan malah untuk vaksin. Hanya saja karena berita-berita yang beredar akhirnya bikin orang-orang itu takut untuk vaksin gitu loh. Padahal orang dengan penyakit kronis ini yang paling diutamakan untuk dilindungi dengan vaksin. Nah, jadi pada waktu itu mama sempat dilarang untuk vaksin sama petugas kesehatannya. Karena pada waktu itu tensinya 155. 170. Oh, 170. 180 apa 170. Jadi pada waktu itu karena tensinya sekitar 170. Nah, tapi pakai tensi digital. Oke. Terus bapaknya nggak percaya, suruh pakai tensi manual. Ternyata pakai tensi manual cuma 160 berapa ya, gitu. 160. Nah, di kriteria, tenaga kesehatannya pada waktu itu nggak mau untuk ngevaksin karena tensinya tinggi dengan tensi digital. Terus digunakan tensi manual sekitar 160. Itu juga menolak untuk vaksin. Padahal di kriteria yang terbaru, orang dengan hipertensi itu boleh divaksin dengan batas tensinya sekitar 180. Jadi 160 kan masih masuk ya. Mungkin tenaga kesehatan yang mau vaksin mama itu belum tahu aturan yang terbaru tentang vaksin COVID gitu. Nah, setelah itu dijelaskan kalau misalnya anaknya dokter, akhirnya baru diizinkan vaksin.
Setelah vaksin, apa yang Mama rasakan? Nggak ada terasa apa-apa, semua ada yang bilang ngantuk, paling cuma lapar aja ya, lapar dan ngantuk itu sebentar aja. Sampai rumah makan, tidur, terus bangun ya sudah, nggak ada gejala apapun lagi. Oke. Juga nggak capek, nggak apa. Jadi dengan gula darah terkontrol, tekanan darah terkontrol, masih dalam pengobatan, saat vaksin itu baik-baik aja gitu loh. Memang vaksin melindungi orang dengan penyakit kronis dari bahaya COVID. Nah, kalau misalnya tidak divaksin itu malah akan semakin membahayakan. Nanti malah Ya bersyukurlah sebelum vaksin kita berdebat dulu. Vaksin itu, oh ternyata begini, vaksin itu tidak terlalu menakutkan. Gitu. Nah, untuk saat ini nih Mama, apa yang mau Mama pesankan ke penderita diabetes lain atau yang baru tahu penyakit gula darah tinggi? Apa ya, agak prihatin aja. Kadang banyak teman-teman itu yang ngasih tahu harus pakai herbal. Sedangkan saya sendiri saya coba pakai herbal, semua kan pada takut. Itu minum obat-obatan kimia nanti nggak ngerusak ginjal ta. Tapi saya sudah membuktikan, saya minum 11 tahun itu minum obat rutin loh ya. Nggak ada jeda loh ya, rutin itu saya pagi, siang, sore, malam. Itu rutin minum obat selama 11 tahun tubuh saya. Dan bersyukur sama Tuhan sampai sekarang ya ginjalnya mudah-mudahan sampai nanti masih baik-baik saja. Untuk yang sakit diabetes jangan takut untuk berobat dan minum obat. Nah, jadi dengan penderita diabetes itu ada masalah di pankreasnya untuk menghasilkan insulin. Ada beberapa jenis obat, terutama obat-obatan yang merangsang pankreas agar bisa menghasilkan insulin. Kalau misalnya pankreasnya sudah rusak atau sudah tidak mampu untuk menghasilkan insulin, itu memang perlu obat-obatan tambahan agar tubuh bisa menghasilkan insulin lebih banyak. Bahkan sampai perlu suntik insulin gitu kan. Nah, makanya dikatakan orang dengan diabetes itu merupakan penyakit kronis, penyakit seumur hidup yang harus minum obat seumur hidup. Jadi kalau misalnya kondisi pankreasnya sudah rusak, ya memang harus perlu bantuan obat-obatan agar tetap berfungsi dengan optimal. Tapi kalau misalnya tidak minum obat, dengan gula darah yang tinggi itu malah bisa membahayakan, seperti membahayakan ginjal, membahayakan pembuluh darah otak, sampai ke stroke, bisa membahayakan kesehatan mata, bisa membahayakan mata itu. Matanya Mama kenapa? Nggak bisa ngelihat, bener-bener gelap gitu. Jadi kalau misalnya diabetesnya tidak diobati dan gula darahnya terlampau tinggi dalam jangka waktu lama, itu bisa berefek pada kesehatan mata, kesehatan ginjal, kesehatan kaki maupun tangan, kesemutan tadi. Lalu kesehatan wajah itu flek muncul banyak, serta rambut gatel. rontok. Rambutnya terus rontok tipis gitu. Dan kesehatan pembuluh darah pada otak. Jadi efek sampingnya bisa kena stroke tadi. Makanya buat teman-teman semua sangat disarankan sekali jika memang menderita diabetes, itu jangan takut untuk kontrol ke dokter dan minum obat. Karena semakin cepat ditanganin, akan semakin sedikit resiko yang muncul. Oke, makasih ya Mama udah mau sharing tentang diabetes, hipertensi, dan stroke-nya, serta pengalaman-pengalaman berobatnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.